hingga digigit oleh naga laut dalam. Induk T-Rex yang berhasil melarikan diri dari laboratorium setelah melalui banyak bahaya, baru menyadari bahwa dunia ini sudah kehilangan ruang untuknya bertahan hidup. Hanya raungan putus asa yang samar mengikuti dua sosok tenggelam ke laut dalam. Waktu dengan cepat berlalu 4 bulan kemudian, lembaga penelitian biologi rahasia di negara adidaya itu secara khusus membuat kapal selam untuk mengangkat bangkai T-Rex yang berharga itu. Ketika lampu sorot kapal selam menerangi kedalaman laut, semua staf penelitian terkejut. Tubuh yang telah tertidur di laut dalam selama 127 hari itu ternyata tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan atau kerusakan. Orang-orang bahkan menemukan sebuah telur yang penuh vitalitas di dalam tubuhnya. 3 staf penelitian sama sekali tidak berani membayangkan di laut dalam yang penuh tekanan tinggi, dan setelah kematian induknya, makhluk seperti apa yang akan lahir. Mereka tidak sabar untuk dengan sembarangan mengekstrak bahan biologis dari makhluk kecil itu. Jeritan kesakitan segera menyebar ke seluruh laboratorium. Waktu berlalu dengan cepat. 1 tahun kemudian, anak T-Rex itu juga tumbuh banyak. Tetapi setiap beberapa waktu, orang-orang masih akan mengekstrak bahan eksperimen dari tubuhnya. Kulit yang tangguh pun tidak bisa menahan pisau paduan yang dibuat manusia. Namun, hari demi hari penderitaan akhirnya membawa perubahan pada hari ini. Di luar laboratorium, angin kencang dan hujan deras, petir menyambar, tiba-tiba sebuah kilat langsung menyambar generator diesel yang sedang bekerja. Arus pendek berhasil meledakkannya, dan sistem listrik laboratorium pun terpengaruh, segera lumpuh total. Rantai yang digunakan untuk membelenggu T-Rex otomatis terbuka, cahaya merah melintas. Ketika daya kembali terhubung, para peneliti yang melihat semuanya langsung ketakutan. Sementara pemangsa di belakang diam-diam mengulurkan tangan, dan saat mendekat, tiba-tiba menarik. 4 orang lainnya yang sadar sepenuhnya panik. Tangan mereka yang gemetar perlahan menunjuk ke belakang. Anggota tubuh yang terputus jatuh di depan mata. Semua orang gemetar ketakutan, berdiri terpaku. Takut gerakan berlebihan akan membawa bencana. Tapi jelas, T-Rex bukanlah bodoh, satu gigitan renyah. Ia masih menyukai sikap keras kepala orang-orang ini. Kemarahan yang terpendam lama akhirnya meledak. Manusia yang tersisa langsung berbalik dan lari. Meskipun kedua kakinya sudah lemas, tetapi keinginan untuk bertahan hidup tidak mengizinkannya jatuh. Akhirnya tiba di satu-satunya pintu keluar. Ia segera menekan alarm. Pasukan khusus yang sudah dalam perjalanan mempercepat langkah setelah mendengar alarm. Tetapi jelas sudah terlambat. 3 rekan kerja tidak akan bisa bertahan lama. Tyrannosaurus yang brutal membantai dengan sembarangan, dan pintu keamanan khusus hanya bisa dibuka dari luar. Jadi meskipun terjadi kecelakaan di dalam laboratorium, spesimen tidak akan bisa melarikan diri. Seiring pintu keamanan yang diperkuat perlahan terbuka, anggota staf laboratorium terakhir juga berhasil mendapatkan jatah makanannya. Tyrannosaurus masih terdiam di tempat, dan detik berikutnya hujan peluru deras datang. Dalam sekejap, Tyrannosaurus menghindar, bergerak cepat di dalam laboratorium. Tim khusus terus memberikan tekanan dengan tembakan. Terpojok di sudut, T-Rex berjuang mati-matian melawan balik, tepat menghindari tabung oksigen yang meledak di belakangnya. Dengan satu sapuan tangan, ia menyelesaikan 1 orang, baru menyadari bahwa orang-orang di depannya tampaknya tidak sesulit yang dibayangkan. Senjata yang salah tembak malah membantu T-Rex. Tim khusus pun gugur. Satu-satunya anggota yang selamat tangannya sudah terpelintir. T-Rex mengawasi dengan tajam, dia langsung meninggalkan senjatanya, mengeluarkan pisau dan berani bertarung jarak dekat dengan T-Rex. Kamu memang hebat. 2 sosok mendekat dengan cepat, kilatan pedang dan pisau melintas. Baryonyx tidak terluka sedikit pun. Prajurit tim khusus langsung tumbang, dan menyelesaikan orang ini berarti tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkahnya di laboratorium. Berbalik melihat lorong menuju dunia luar, berkilauan dengan cahaya harapan. Akhirnya bebas. Namun, ketika ia perlahan keluar dari laboratorium yang telah mengurungnya sejak lahir, alisnya sedikit berkerut. Ternyata orang-orang itu hanyalah tim pengintai yang masuk untuk menyelidiki situasi. Pelarian yang sebenarnya baru saja dimulai. Tembakan tanpa henti menekan dengan gila-gilaan. Kendaraan lapis baja di belakangnya meledak bersamaan. Ia menghindar dengan gerakan ekstrem, melarikan diri dengan kecepatan cahaya. Kedua kakinya bergerak cepat, tetapi tetap saja terkena peluru penembus baja. Melihat hal itu, Kapten dengan cepat mengambil peluncur roket. Tyrannosaurus tahu jika terkena oleh orang ini, semuanya akan berakhir. Ia melihat sekeliling dan menemukan sebuah kendaraan lapis baja terparkir tidak jauh. Ada cara. Ia membungkuk dan melompat dengan kekuatan penuh. Roket di belakangnya diluncurkan bersamaan. Peluru yang terbakar menguncinya dengan erat. Mendekati kendaraan lapis baja, ia melompat dengan sekuat tenaga. Ledakan mengerikan membalikan kendaraan. Api yang membakar mengangkat asap tebal. Menyadari ada yang tidak beres, Kapten bersenjata melapor sambil perlahan mendekat. 2 pasang mata bertemu di udara melewati pagar. Brachiosaurus yang terlempar oleh gelombang kejut kebetulan terbang keluar dari pagar. Pada saat mata mereka bertemu, udara seolah membeku. Brachiosaurus yang terluka parah perlahan mundur ke dalam hutan, yang lemah hanya bisa melarikan diri, tetapi yang mengikutinya adalah pengejaran tanpa akhir.